Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini, Kevin dapat komentar ya dari sahabat kebahagiaan yang merasa susah sekali untuk move on dari seseorang, selalu mengingat dia, dan ada aja kendalanya ketika mencoba untuk move on. Tema ini Kevin masukkan ke dalam self-improvement tentang bagaimana sahabat kebahagiaan memulai untuk memperbaiki diri sendiri. Yang Kevin terapkan adalah psikologi tarot ya. Jadi apapun yang Kevin sampaikan di sini tentunya butuh pemahaman dan juga kesadaran, penalaran juga. Karena kartu tarot itu bukan hanya untuk media ramal-ramal saja ya, tapi bisa kita gunakan sebagai bentuk kesadaran diri kita untuk memperbaiki sesuatu hal yang mungkin perlu kita perbaiki, termasuk move on. Move on dari seseorang. Tapi tidak ada cara ya sahabat kebahagiaan untuk bisa melupakan seseorang, karena ingatan itu nggak bisa dilupakan. Jadi bagaimana caranya untuk bisa move on? Kita nanti akan cek bersama-sama. Temanya adalah petunjuk semesta yang tak bisa move on dari seseorang. Video ini bisa sahabat kebahagiaan tonton kapanpun, atau mungkin juga bisa kamu save sebagai bentuk motivasi ketika kamu mungkin menginginkan move on. Atau mungkin juga sahabat kebahagiaan bisa share video ini kepada teman-teman kamu atau kerabat kamu yang mencoba pengen belajar untuk move on. Seperti apa energinya dari petunjuk semesta. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Ini adalah bacaan general, terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya dan buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Oke, kita akan cek bersama-sama. Tak bisa move on. Apa petunjuk dari semesta? Ini bacanya general ya. Nggak harus ke sahabat kebahagiaan yang setiap hari ngalamin kasus terus, enggak. Tapi bisa kalian buka kapanpun videonya ini jika kalian membutuhkan. Oke. Fokus pada diri, dan Kevin akan tarik energinya. Petunjuk dari semesta yang tak bisa move on. Apa yang mesti dilakukan untuk memunculkan sisi kesadaran ini? Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energi sahabat kebahagiaan ataupun siapapun saja yang merasa selalu gagal move on. Apa yang perlu kita lakukan dan apa petunjuk dari semesta? Oke, kita akan cek bersama-sama untuk kartu yang pertama. Sahabat kebahagiaan, jika memang kita ingin belajar untuk move on, tentunya ketika kita belajar, kita harus tahu bahwa belajar yang kita lakukan harus ada ujiannya. Ujiannya adalah keberhasilan. Berhasil move on artinya sahabat kebahagiaan tentunya bisa semakin jauh lebih bisa mencintai diri sendiri. Kalimat oracle untuk pembacaan kita kali ini adalah bagaimana kamu bisa menempatkan kecerdasanmu di atas emosimu. Ketika perasaan kamu mengatakan bahwa ya aku harus move on, maka yang berperan adalah pikiran kamu, bukan lagi perasaan. Kalau masih menggunakan sisi emosional, ini terkadang membuat sahabat kebahagiaan bertarung antara pikiran dan juga emosional kamu atau perasaan kamu. Kalau move on, pastinya harus ada sebuah kesadaran. Dimulai dengan cara berpikir positif dan dimulai
dengan cara berpikir bahwa oke, segala sesuatunya akan aku jalani di sini dan aku harus berjuang. Untuk perasaanku yang paling dalam, tunggu dulu atau berhenti dulu. Biarkan otak aku, pikiran aku yang bekerja di sini. Kalimat oracle-nya adalah jangan biarkan dirimu dikendalikan oleh orang lain. Jangan pula mengikuti emosi sesaat atau hal-hal yang dapat mempengaruhi logika dan akal sehatmu. Pengendalian diri yang kuat adalah kunci untuk memenangkan pertarungan di dalam dirimu. Gunakan otakmu, bukan emosionalmu, dalam setiap pikiran dan tindakanmu. Ya, kalau kita misalkan mau move on, tapi emosional kita, perasaan kita tuh dominan, ya tentunya akan membuat sahabat kebahagiaan sulit. Sulit untuk move on, sulit untuk melepaskan seseorang, sulit untuk belajar mencintai diri sendiri. Kenapa ketika move on butuh logika? Agar kamu tidak dikendalikan oleh perasaan ragu, oleh perasaan-perasaan yang membuat kamu merasa ingin kembali lagi bersama diri dia. Ya, memang ingatan itu tidak bisa dilupakan, kecuali kamu hilang ingatan. Tidak ada formula atau cara untuk melupakan seseorang. Yang ada adalah bagaimana mencintai diri kamu sendiri. Dengan belajar move on, artinya kamu belajar untuk mengendalikan pikiran kamu untuk fokus ke ranah tujuan hidup kamu, bukan menggunakan perasaan emosional kamu dulu. Kalau misalkan move on, terlalu banyak menggunakan perasaan, itu akan membuat sahabat kebahagiaan semakin sulit menggapai keinginan kamu untuk bisa move on dari seseorang atau dari sesuatu hal. Jadi penting ya sahabat kebahagiaan ketika belajar move on dimulai dengan cara berpikir. Gunakan sisi logika. Logika ini bisa menyelamatkan diri kita. Ketika kita berhasil untuk berpikir, berhasil untuk bisa memandang segala sesuatunya dengan pikiran, pasti kita akan jauh lebih bisa memandang ke depan, bukan ke belakang. Kalau move on bergeraknya maju, bukan ke belakang. Kalau kamu ingin mencapai sebuah kesuksesan, ketenangan batin, pencapaian, ya kamu harus maju ke depan dengan cara berpikir. Gimana ya caranya ya biar aku bisa memperoleh ketenangan batin di sini? Gimana ya caranya ya biar aku lebih bisa mencintai diriku sendiri? Oh, caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dengan mencintai diri sendiri, self love. Pastinya fokus kamu akan dialihkan dari move on karena seseorang, akan dialihkan untuk mencintai diri sendiri. Dan pikiran kamu sangat berperan cukup besar ketika kamu move on dari seseorang atau sesuatu. Oke, untuk energi selanjutnya, jangan memeluk tangan yang pernah menyakitimu. Terkadang ketika orang ingin move on, terlalu banyak praduga dan prasangka, dan terlalu banyak andai-andai dan harapan kepada yang pernah melukai kamu. Semesta berpesan bahwa jangan memeluk tangan yang pernah nyakitin kamu. Jangan berlari ke pelukan orang yang pernah melukaimu. Jangan menggenggam kembali tangan yang pernah menyakitimu. Jangan pernah berharap untuk disembuhkan oleh orang yang pernah mengecewakan atau menyakitimu. Kuncinya adalah satu, jangan berharap apapun kepada seseorang yang pernah menyematkan sebuah luka. Dia tidak bisa menyembuhkan luka kamu. Luka hati kamu yang bisa menyembuhkan ini semua adalah diri kamu sendiri. Dengan cara apa? Jangan berharap untuk berlari kembali ke dalam pelukannya. Jangan berharap untuk kehadirannya dia memberikan sebuah ketenangan kepada diri kamu. Dan jangan berharap untuk disembuhkan oleh dia yang terlalu banyak nyakitin kamu. Berharaplah pada diri kamu sendiri. Move on. Tujuannya adalah bangkit, bukan mundur, bukan berharap kepada sesuatu hal yang menyakitkan. Itu bukan lagi fokus kamu. Fokus kamu adalah diri kamu sendiri. Semesta berpesan kepada sahabat kebahagiaan, ketika hati kamu terluka akan sesuatu, jangan menengok ke belakang. Pasti itu akan membuat kamu semakin sakit. Butuh proses, Kevin. Aku gak semudah itu. Ya, rasakan dulu rasa sakit kamu. Rasakan dulu penderitaan kamu, rasa sedih kamu, kekecewaan kamu kepada seseorang yang membuat kamu terluka.
Setelah kamu merasakan rasa sakit kamu, ayo kita sama-sama hargai rasa sakitnya. Hargai tangisan kamu. Hargai penderitaan kamu di situ. Setelah itu, bergerak maju untuk menemukan kebahagiaan kamu. Dan jangan pernah berharap untuk dipeluk oleh diri dia yang pernah nyakitin kamu. Ini semua membutuhkan logika. Ini semua butuh kesadaran. Kalau perasaan kamu dominan di sini, ya kamu akan memunculkan sisi harapan bahwa seandainya aku diam, pasti dia akan mencariku. Seandainya itu pasti akan muncul di dalam benak kamu. Itu kamu tidak belajar move on, tapi kamu belajar hanya mencari perhatian dari diri dia. Kamu tidak akan pernah mendapatkan validasi apapun kepada seseorang yang pernah nyakitin kamu. Ini bukan ajang untuk mencari perhatian. Ketika kamu terluka hatinya, harusnya kamu rasakan dulu penderitaan kamu. Hargai rasa sakit itu. Dan setelah itu, bangkitlah. Jangan berharap apapun kepada sesuatu hal atau orang yang benar-benar ngelukain hati kamu. Move on, bergerak maju, bukan bergerak mundur. Oke, untuk energi yang selanjutnya. Milikku, hanya milikku. Tentang sebuah kepemilikan di dalam diri. Hidup kamu, kau yang memiliki. Hidup kamu, kamu yang menentukan. Kamu tidak bisa meminta pertolongan kepada siapapun. Yang bisa membangkitkan ini semua, yang bisa membuat kamu move on adalah diri kamu sendiri. Bukan Kevin, bukan pacar kamu yang nyakitin kamu, bukan kekasih kamu yang nyakitin kamu, tapi ada pada diri kamu sendiri. Milikku, hanya milikku. Ada jutaan yang membeli lukisan mahal, bukan karena menyukainya, tetapi agar lukisan itu tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Rasa memiliki yang begitu tinggi dapat membuatmu melupakan rasa cinta yang sebenarnya. Kamu akan menjadi posesif. Kamu tidak ingin melepaskan bukan karena benar-benar sayang, tetapi karena kamu tidak rela kalau ia dimiliki orang lain. Ya, seperti kisah tentang lukisan ini. Terkadang ketika kita belajar move on, ada sebuah ketakutan di dalam diri. Aku takut nanti dia dapetin orang. Aku takut nanti ada penggantiku. Aku takut nanti apakah seandainya itu muncul di dalam otak kamu. Ya, cinta yang terbentuk dari rasa sakit ini membuat kamu terkadang tidak bisa berpikir secara nalar. Udah tahu disakitin masih aja cemburu. Takut dia dimiliki orang lain. Takut bla 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 bla. Hilangkan rasa ketakutan itu. Yang menjadi milikmu akan kembali kepada milikmu. Belajar move on dari seseorang. Tentunya kamu harus bisa berpikir bahwa dia bukanlah milikku. Dia hanya titipan saja yang akan aku kembalikan kepada diri dia sendiri. Kepo, gak usah kepo. Ketika kamu move on dari seseorang atau dari sesuatu, jangan kepo. Karena dia bukan lagi mau jadi milik kamu. Yang menjadi milikmu adalah diri kamu sendiri. Fokuskan kepada diri kamu. Fokuskan yang ada di dalam diri kamu yang merasa kurang, yang butuh untuk dibangkitkan. Ada kalanya rasa posesif itu muncul ketika kamu ingin melepaskan sesuatu, tapi kamu masih kepo. Dia lagi jalan sama siapa ya? Oh, dia lagi posting nih sama orang. Kepoin orangnya, bla bla bla, lihat. Buang-buang waktu, guys. Kapan kamu mau move on? Kalau kamu masih kepoin dia. Kalau move on, artinya dia bukan lagi milikmu. Sadari hal ini, agar sahabat kebahagiaan bisa merasakan ketenangan di dalam diri kamu. Ketenangan di dalam diri, inner peace. Ya, terkadang ketika kita ingin mendapatkan sebuah ketenangan di dalam diri, tentunya butuh kesadaran. Kesadaran ini bisa kalian latih dengan cara bermeditasi, dengan cara menempatkan diri kamu ke lingkungan-lingkungan yang positif.
Jangan masuk ke dalam lingkungan toksik. Ketika kamu masuk ke dalam lingkungan toksik atau sesuatu hal yang toksik membuat kamu susah move on. Kenapa seperti itu? Ini bisa mempengaruhi diri kamu. Kalau kamu belajar move on, tempatkan diri kamu ke hal-hal yang positif. Hapus segala sesuatunya yang membuat kamu itu terpengaruh untuk kembali ke masa lalu kamu atau gagal move on. Kamu harus memandang ke depan. Jangan memandang ke belakang. Memang perlu melakukan sebuah tindakan drastis untuk move on dari sesuatu. Tujuannya apa? Agar kamu bisa melangkah maju ke depan, tidak lagi belok putar arah ke belakang lagi. Oke, untuk energi yang selanjutnya. Tidak ada hidup yang sia-sia. Sahabat kebahagiaan, mungkin kamu merasa telah membuang-buang waktu karena berhubungan dengan yang salah. Mungkin kamu juga merasa telah menyia-nyiakan hidupmu karena pernah menjalani masa lalu yang buruk. Jadikan waktumu yang terbuang sebagai pengalaman. Tak ada hidup yang sia-sia jika kamu bisa mengambil hikmah dari semua kesalahanmu. Ya, move on adalah sebuah pengalaman yang luar biasa. Move on adalah bentuk dari kedewasaan diri kamu yang menyadari tentang betapa pentingnya diri kamu. Berlama-lama dengan masa lalu, berlama-lama dengan seseorang atau sesuatu hal yang menyulitkan, membuat kamu tidak berkembang. Walaupun kamu ngerasa banyak kerugian, walaupun kamu merasa banyak sekali sesuatu hal yang sia-sia dalam perjuangan hidup kamu kepada seseorang, mungkin kamu menyesali, manusiawi. Tapi sadari bahwa hal semacam itu adalah sementara. Tidak boleh terlalu lama-lama menyesali tentang apa yang pernah kamu berikan kepada diri dia. Lebih baik menyadari, oke, ini adalah pengalamanku. Ketika aku mencintai seseorang, ketika aku menjalankan sesuatu kepada seseorang yang membuat aku kecewa dan aku belajar move on, aku tahu tentang ketulusan. Aku memiliki ketulusan hati yang besar. Sehingga untuk saat ini pengalaman cintanya adalah ketulusanku hanya bisa aku berikan kepada orang yang tepat. Sebucinkah itu membuat seseorang ini bisa memberikan banyak hal kepada orang yang dicintai? Namun untuk selanjutnya, kamu harus bisa berpikir bahwa cinta yang tulus hanya cocok kepada orang yang tepat. Walaupun kamu pernah merasa disia-siakan, jadikan itu pengalaman. Jadikan itu sebagai pembelajaran, biar kedepannya kamu tidak mengulangi hal yang sama. Makanya di sini kamu butuh pemikiran, kamu butuh sisi logika untuk bisa bangkit dari semua ini. Oke, untuk energi yang selanjutnya, sahabat kebahagiaan. Ini sambil kalian baca ya, mudah-mudahan kelihatan. Orang yang ke Bali tidak akan pernah sama seperti saat mereka pergi. Ini yang sering terjadi dari beberapa orang yang ngejalin hubungan yang sering on off, dan bahkan ketika dia menghilang cukup lama, kamu menangis, kamu menderita, lalu dia kembali lagi, seakan-akan tidak ada apapun, seakan-akan tidak membahas masalah dan tidak terjadi apapun. Itu menyakitkan. Hargai rasa sakit kamu, hargai diri kamu, dan ketika dia pergi, jangan berharap dia sama menjadi orang yang kamu cintai seperti dulu. Orang yang kembali tidak akan pernah sama seperti saat mereka pergi. Hobinya on off, hobinya ghostingin, tapi kamu masih tetap berharap sama diri dia. Apa yang kamu harapkan dari orang yang tidak bisa berkomitmen di situ? Makanya untuk saat ini adalah sadari, pada suatu saat ada orang-orang yang akan pergi dari kehidupanmu. Apapun alasan mereka pergi, jika kembali, jangan harapkan semua akan sama persis seperti dulu lagi.
Kepergian akan mengubah yang pergi, juga mengubah yang ditinggalkan. Ketika dia pergi dari kamu, yang ditinggalkan akan ngerasain perasaan yang berubah, cemas, merasa bersalah, banyak pertanyaan kepada diri dia. Kamu juga sudah berubah dari pola pikir kamu ketika ditinggalkan oleh orang yang benar-benar nyakitin, yang sering datang dan pergi. Maka untuk saat ini sadari bahwa jika kamu memang move on, kamu ingin pergi meninggalkan sesuatu, ketika kamu bertemu diri dia, kamu juga sudah berubah. Tidak lagi mencintai diri dia seperti dulu. Karena kamu tahu, hidupmu dulu pernah disia-siakan sama diri dia. Hargai rasa sakitmu. Kamu pergi, di suatu masa mungkin ketemu lagi sama diri dia. Ingat, perasaan kamu sudah berubah. Kamu pernah disia-siakan. Dan itu tidak akan mengubah kamu menjadi kamu yang dulu. Terlalu bucin sama diri dia. Kalau masih ngulangin hal itu saja, artinya kamu tidak sayang pada diri kamu sendiri. Kamu sudah terlalu jauh dalam diri kamu. Stop untuk menjadi bodoh dalam cinta. Stop untuk menjadi orang yang pekok terhadap diri sendiri. Sadari. Tentang apa yang pernah sahabat kebahagiaan lakukan. Disia-siakan. Sadari rasa sakit itu. Dan ketika kamu pergi bertemu entah dengan dia kapanpun, dimanapun, pada momen apa, ingat, kamu adalah orang yang baru. Dia orang yang berbeda. Kamu adalah versi baru yang terbaik. Jadi, dia tidak pantas untuk kamu karena kamu adalah orang yang baru. Oke. Selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan. Kalimat oracle-nya adalah kamu melepaskan kesedihanmu, bukan kebahagiaanmu. Yang kamu lepaskan adalah kekalahanmu, bukan kemenanganmu. Yang kamu lepaskan adalah penderitaan dan kesedihanmu, bukan kebahagiaanmu. Ketika kamu move on, yang kamu lepaskan kenangan, yang kamu lepaskan penderitaan, kesedihan. Yang kamu bawa adalah kebahagiaanmu. Ya, aku lepas dari diri dia, aku move on dari diri dia. Aku akan membawa kebahagiaanku sendiri, aku akan membawa kemenanganku di sini. Dan ketika kamu move on, jangan membawa rasa sesal, kekalahan, penderitaan, kesedihan. Itu tak baik. Caranya bagaimana melepaskan? Balik lagi, sadari, self love. Dan ketika kamu pergi, kamu sudah membawa kepingan hati kamu yang dirusak. Dan kamu bentuk sebagai kebahagiaan kamu. Aku meninggalkan penderitaanku pada kamu di masa lalu, dan aku menutup buku, menutup kisah itu. Yang aku bawa adalah kebahagiaan diriku sendiri. Apakah ini bisa diafirmasikan sebagai bentuk energi? Bisa. Ketika kamu mendapatkan sebuah penderitaan dari orang di masa lalu kamu dan kamu butuh move on, katakan dengan afirmasi. Hai, sebut nama dia. Masa laluku yang kelam. Penderitaan yang amat menyakitkan. Tangisku sepanjang malam. Sesal di dalam diri tentang diri dia. Dengan ini, aku melepaskan penderitaanku dan aku kembalikan kepada pemiliknya. Wahai, sebut nama dia. Aku kembalikan rasa sakit ini kepada dirimu dan aku tinggalkan rasa sakit ini kepada dirimu dan aku bangkit untuk memperoleh kebahagiaanku. Dengan cara mengafirmasikan hal ini, artinya kamu mengembalikan rasa sakit kamu, rasa sedih kamu kepada si pemiliknya yang membuat kamu menderita. Nanti apa yang terjadi pada diri dia? Ya, suatu saat dia akan merasakan penderitaan dari apa yang pernah kamu rasakan. Itu adalah karma. Tapi perlu diingat, ketika kamu melepaskan energi di sini dengan afirmasi yang Kevin sebutkan, jangan pernah kepo atau menengok ke belakang atau ngecek-ngecek diri dia. Kenapa seperti itu? Karena jika kamu masih kepo nengok ke belakang, kamu berada di kemelekatan, energinya adalah force. Tapi ketika kamu melepaskan, let it go, flow,
lepaskan itu semua, ikhlas, semesta yang bekerja. Karena tugas semesta adalah menstabilkan, menyeimbangkan. Kamu ikhlas, kamu melepaskan dari afirmasi tersebut, dikembalikan sama orangnya, semesta akan bekerja sebagai bentuk karma. Dan apa yang harus kamu lakukan? Ya, fokus sama diri kamu saja. Tak usah menengok ke belakang. Tak usah mencari informasi-informasi tentang diri dia. Kenapa? Karena kamu sudah melepaskan karma buruk kamu, kesedihan kamu kepada diri dia. Dan dia suatu saat akan mengalami hal yang sama kepada diri kamu. Ketika dia datang kepadamu, apakah kamu perlu membantunya? Tidak. Karena kamu adalah yang baru. Cukup bilang, terima kasih, wahai, sebut nama dia. Aku sudah memaafkan kamu. Aku juga sudah memaafkan diriku. Dan aku lepaskan ini semua. Itu dengan cara berafirmasi. Ada yang komen, Kevin, afirmasi itu ngomong dalam hati apa ucapkan? Boleh diucapkan, boleh ngomong dalam hati. Tapi tidak langsung ketemu dengan diri dia. Afirmasi kan ketika malam hari, ketika mau tidur, pagi hari. Yang paling bagus itu adalah ketika kalian mau tidur. Dengan berafirmasi melepaskan energi ini. Dan ketika bangun tidur, lepaskan juga energi tersebut. Tak usah memvalidasikan atau mencari-cari diri dia. Cukup dengan berafirmasi. Mengapa kita perlu berafirmasi? Agar kita bisa melepaskan kemelekatan dari diri dia yang pernah nyakitin kamu. Untuk energi yang selanjutnya, jangan menolak kebahagiaan. Ya, terkadang bahagia itu bisa ditolak loh, sahabat kebahagiaan. Contoh kecilnya adalah sebutan. Kevin yang menyebut viewers Kevin dengan sebutan sahabat kebahagiaan. Artinya itu adalah afirmasi. Ada yang komen, gak usah bilang sahabat kebahagiaan, kaku banget, jelek banget, lucu banget, mending aku kamu. Kebahagiaan aja ditolak, afirmasi aja ditolak. Kamu mau gak bahagia? Ya mau dong. Ya udah, jemput kebahagiaan kamu, jangan tolak kebahagiaan. Bahagia datangnya dari mana? Dari diri kamu sendiri. Jangan menolak kebahagiaan. Mungkin kau pernah dengan sengaja menolak kebahagiaan setelah mengalami kesedihan yang begitu dalam. Menurutmu dirimu tidak pantas untuk bahagia. Bahkan merasa sudah tidak pantas untuk hidup. Setiap orang pantas untuk bahagia. Hanya saja saat ini kau sedang berada di titik terendahmu. Sehingga semua kelihatan pahit, termasuk kebahagiaan. Tapi perlu diingatkan, kamu jangan pernah menolak untuk berbahagia. Walaupun ketika kamu mengalami rasa sakit, kamu melihat kebahagiaan itu rasanya pahit. Tapi hargai tentang gejolak batin kamu di sini. Dan setelah kamu bangkit, katakan bahwa aku bahagia. Aku dilindungi, aku diberkati, sebagai bentuk afirmasi diri. Sehingga sahabat kebahagiaan tidak akan pernah menjadi orang yang menolak kebahagiaan. Oke. Untuk energi yang selanjutnya, kesedihan membuatmu menjadi orang yang berbeda. Ya, terkadang ketika kita terluput di dalam sebuah kesedihan, kita bisa menjadi orang yang berbeda. Moodnya langsung jelek. Padahal kamu adalah tipe kalau orang yang ceria, tapi kalau udah hatinya terluka, mood kamu jadi jelek. Perlu diingatkan, kamu perlu belajar untuk bisa mendapatkan ketenangan di dalam diri. Caranya gimana, Kevin? Mendapatkan inner peace di situ. Dengan cara bermeditasi, menyadari. Meditasi itu penting. Gak biasa meditasi, Kevin? Ya udah, kamu bisa mencari tempat ketenangan batin, perdalam sisi spiritual kamu, agama kamu. Yang Muslim biasanya berzikir, sholat malam. Yang agama lain bisa mengikuti dengan cara bermeditasi, atau mungkin juga pergi ke gereja, melakukan sebuah pengakuan dosa, sehingga kamu bisa melepaskan ketakutan, kesalahan kamu di dalam diri.
Semuanya akan terberkati ketika kamu bermeditasi dengan caramu, sesuai dengan ajaran kalian atau senyamannya kalian. Kesedihan memang membuat orang itu menjadi berbeda. Yang tadinya ceria menjadi berbeda. Yang tadinya penuh dengan motivasi semangat menjadi berbeda karena hatinya yang sudah terluka. Maka dari itu, gunakan logika kamu untuk mengalihkan. Kamu orang yang paling ceria, kamu adalah orang yang bersemangat. Kembalilah ke dalam diri kamu yang semangat, yang ceria, yang selalu bisa termotivasi oleh diri kamu. Karena rasa sedih memang membuat orang berubah. Doa-doamu menjadi kutukan. Rindu berubah kesal. Kata-kata mewujudkan umpatan. Kesedihan dapat mengubah segalanya, mengubah perilaku, emosi, hingga hatimu. Bahkan juga bisa mengubah imanmu. Berhati-hati di dalam sebuah kesedihan. Karena ini bisa merubah segalanya. Sedih bukan untuk disimpan, dilepaskan, dibuang, dan bangkit. Karena sedih yang mendalam bisa membuat seseorang itu berubah seketika. Oke. Menyembuhkan diri sendiri, biarkan saja. Ya, ini untuk para kaum cuekers. Untuk kaum para cuek ya. Menyembuhkan diri dengan cara membiarkan saja. Melupakan saja kadang tidak cukup. Kamu harus merelakan. Merelakan orang yang kamu sayangi pergi. Merelakan kebahagiaan tidak bersamamu lagi. Merelakan masa lalu meninggalkanmu. Merelakan semua yang bukan milikmu lagi. Dengan merelakan, kamu merasa lega, kamu ikhlas, kamu bahagia. Kata-kata ini bisa menjadikan sebagai motivasi di dalam diri kamu. Dengan merelakan, kamu akan jauh bisa merasa lega. Dengan merelakan, kamu bisa semakin ikhlas. Dengan merelakan, kamu bahagia. Oke, untuk energi yang selanjutnya, cinta bukanlah persamaan matematis. Cinta bukanlah sebuah persamaan matematika di mana sisi kiri selalu sama dengan sisi kanan. Dalam cinta, kadang kau harus memberi lebih. Kadang kau harus melepaskan. Kadang kau juga harus mengalah pada saat-saat tertentu. Disinilah rasa sia-sia dalam hidup kamu tentang diri dia. Tentunya balik lagi menjadi sebuah pengalaman yang berarti. Kadang mencintai memang kita perlu mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Mengalah justru akan membuat diri sobat kebahagiaan menyadari. Oke. Kamu perlu menyadari bahwa kamu lebih berarti. Oke, Kevin ulangi kalimat ini sebagai sugesti. Kamu perlu menyadari bahwa kamu lebih berarti. Kamu perlu menyadari bahwa kamu lebih berarti. Dengan melepaskan bukan berarti kamu ingin orang lain mulai memperhatikanmu dan memahami betapa berharganya dirimu. Dengan melepaskan, kamu mulai menyadari bahwa dirimu begitu berharga. Melepaskan diri dia, move on. Artinya, diri kamu jauh lebih bahagia, jauh lebih bisa berharga. Kenapa? Karena kamu punya value. Kamu punya value. Apa value kamu? Punya ketulusan cinta, punya sesuatu hal yang tulus, cinta yang besar, cinta yang suci, kesetiaan, kamu punya itu semua. Maka berikan kepada orang yang tepat. Oke, menjauhlah sejauh yang kamu bisa. Jangan mendatangi tempat-tempat yang bisa memicu kenangan. Jangan mendengarkan lagu-lagu yang membuatmu rindu. Singkirkan benda-benda yang dapat membuatmu menangisi masa lalu. Menjauhlah. Menjauhlah sejauh-jauhnya dari semua kenangan burukmu. Mau move on? Ngapain kamu
berada di tempat-tempat kenangan. Ngapain kamu dengerin lagu-lagu yang membuat kamu galau? Sebisa mungkin hindari dan jauhi hal ini, karena ini bisa membuat kamu gagal move on. Oke, untuk energi yang selanjutnya. Kamu tidak dapat menyembuhkan diri sendiri dengan menghancurkan orang lain. Ya, lukamu tidak akan kunjung sembuh jika hatimu masih dipenuhi dendam. Kamu tidak akan pernah merasa damai jika kamu masih menyimpan pikiran-pikiran buruk. Untuk saat ini, jika kamu ingin move on, tinggalkan dendam itu, buang pada tempatnya. Dengan cara apa? Forgiveness. Memaafkan dan mengampuni. Aku dengan ini mengampuni segala sesuatu hal yang berkaitan dengan dirimu. Aku memaafkan tentang kecerobohan ini, dan aku memaafkan kesalahanmu yang membuatku terluka. Terima kasih pernah memberikan kehidupan yang nyaman. Terima kasih pernah membantuku. Aku berterima kasih atas segala sesuatu yang pernah kamu berikan kepada diriku. Aku memaafkanmu, aku mengampunimu, dan aku bahagia. Terima kasih. Afirmasikan hal ini dalam bermeditasi atau berafirmasi, sehingga sahabat kebahagiaan tidak menanam sebuah perasaan dendam terhadap diri dia. Jika kamu ingin menyembuhkan diri kamu, jangan bawa perasaan dendam. Berdamailah, maafkanlah, ampunilah. Maka kamu bisa move on dan tidak ada energi dia lagi. Tidak ada yang terasa sama. Kehilangan membuat semuanya terasa tidak seperti dulu lagi. Kebiasaan-kebiasaan yang dulu seperti telah mendarah daging, kini lenyap. Semua tak lagi sama. Membiasakan diri adalah sebuah proses yang akan memakan waktu. Beri dirimu ruang dan waktu untuk menyesuaikan. Ya, sahabat kebahagiaan, semuanya butuh waktu, butuh proses untuk menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri tanpa diri dia. Menyesuaikan kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Dan peran yang penting bukan lagi dia. Peran yang penting adalah diri kamu sendiri. Bagaimana kamu bisa move on, bagaimana kamu bisa menyelamatkan diri kamu sendiri. Ini adalah petunjuk dari semesta. Yang selalu gagal move on, mudah-mudahan bacaannya Kevin di sini bisa menjadikan sebuah kesadaran di dalam diri kamu. Kevin berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, selamatkanlah sahabat kebahagiaan yang ingin move on, yang ingin melanjutkan hidupmu menjadi orang yang lebih berbahagia. Selamatkanlah mereka, berikanlah kemudahan untuk bisa berproses, dan berikanlah cinta terhadap diri dia sendiri. Untuk sahabat kebahagiaan yang ingin move on, berterima kasihlah pada diri kamu sendiri, bahwa diri kamu sangat berarti. Oke, sahabat kebahagiaan, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini tentang self improvement-nya. Mudah-mudahan apapun yang Kevin sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk sahabat kebahagiaan. Bukan maksud Kevin untuk menggurui kalian, tapi ini adalah sebagian dari afirmasi dan perjalanan kamu. Mudah-mudahan yang Kevin sampaikan ini juga bisa membuat kamu itu semakin menyadari betapa pentingnya berharganya diri kamu. Move on untuk bergerak maju, menjemput kebahagiaan. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin ya, dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Terima kasih banyak, dan Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai mas yo.